Hari ini ketika kita tadi melakukan penanaman, tiba-tiba seorang subscriber kita menelpon ya, dan meminta share lokasi kita di mana. Dan ternyata hari ini dia menitipkan bibit kepada kita, beberapa jenis bibit yang dikembangkan sendiri untuk diuji coba di lahan kita ini, selain bibit yang sering kita posting. Jadi ternyata memang kalau dilihat dari kondisinya, bibit yang diberikan tadi, dan memang rata-rata seperti ini kondisi bibitnya, diminta untuk diuji coba di sini. Dan dia bilang tadi seperti video-video saya di YouTube saya, katanya yang kalau saya menyarankan untuk melakukan penyungkupan, tapi saya tadi ditantang oleh untuk tidak melakukan penyungkupan terhadap bibitnya ini ya. Tapi maaf sekali, kita terpaksa tidak bisa memenuhi permintaannya, karena walaupun ini bibit titipan dari dia, kita tetap akan melakukan penyungkupan seperti rekomendasi kita, karena saya secara pribadi sangat memahami kondisi tanaman ya. Seakan-akan saya bisa berbicara dengan mereka ya. Jadi ini tetap akan saya sungkup ya, teman-teman semuanya, dan khususnya buat teman tadi yang menitipkan bibit ini, tetap di lokasi ini akan kita lakukan penyungkupan. Kita tidak mau menyiksa tanaman ini. Jadi ini tadi dititipkan ada 5 bibit, dan kondisinya jauh lebih bagus dari, memang saya akui ya, jauh lebih bagus dari bibit yang sebelumnya sudah kita beli ya. Ini dia mentega madu super. Ini sama mentega madu super juga yang diberikan tadi, dikasih 2 jenis ya. Oke, baru ini Markus ya, Markus. Ini daunnya lebar sekali. Baru yang ini Columbus ini yang tanpa biji ya. Ada sebenarnya 2 tadi katanya, ada 1 seedless, 1 lagi Columbus, tapi kita ambil yang Columbus saja ya, untuk 1256 meter di atas permukaan laut. Baru ini Hawaii ya. Hawaii ini pun daunnya cukup lebar juga ya, tapi paling lebar memang Markus ini. Kita memang belum pernah melihat bentuk daunnya seperti apa. Baru hari ini juga kita lihat setelah tadi dibawa tadi. Baru ini yang kita lihat di sini, tali masih ada ya untuk penyambungannya, dan memang ini sambungannya ini agak besar ya dibuat ya, lebih besar di atas daripada di bawah, dan ini belum dilepas nih. Oke, tidak apa-apa. Ini untuk Columbus, ini masih ada plastik PE nya. Baru ini udah kuat sepertinya ya. Ini sambungannya di bawah sekali nih sebenarnya ya, di bawah sekali. Mungkin dulu di samcuk atau sambung pucuk itu masih muda sekali. Jadi ini udah cukup besar nih untuk Markus ini. Baru mentega madu ini kita lihat ya, ini udah dibuka juga memang talinya, tapi masih ada nempel ya. Oke, bisa lepas. Oke, dan ini juga sama, batang bawahnya udah sebenarnya udah kuat ya, udah keras ya. Masih ada juga tali-talinya, tapi tidak ada pertumbuhan jamur. Oke, ini udah tunas baru di atas. Nah. Oke, jadi dengan bertambahnya jenis bibit di sini, bibit alpukat, berarti yang sebelumnya sudah ada 16 jenis ya, termasuk lokal yang ada di sini. Jadi ini ditambah lagi dengan 4 jenis, jadi 20 jenis sudah ada di lokasi kita ya. Nanti kita lihat perbandingannya. Sementara ini kemarin bibit yang
pertama ini kita beli. Ini memang masih lebih muda kayaknya ya, lebih kecil ya. Oke, saya tidak tahu kalau ada juga memang pembibitan ya yang setiap hari ternyata lalu lalang dari Medan ke Tanah Karo, ternyata ada juga dan kualitasnya saya lihat lebih bagus ya. Jadi untuk ongkir juga tidak dikenakan lagi ya, ada termasuk di harga bibit mungkin ya, tapi tadi harganya memang saya tidak tanya berapa, tapi ketika tadi saya kasih tahu informasi harga yang kemarin saya beli, bisa kita samakan menurut informasi beliau. Jadi kalau dari kondisi bibit ini, saya rekomendasi ya, recommended ya buat teman-teman yang ada di Tanah Karo. Silahkan kalau mau langsung berbicara dengan beliau, silahkan negosiasi harga langsung, tidak masalah. Ini aja mungkin sekedar info. Kita akan lakukan treatment dulu seperti biasanya ya, walaupun tadi dibilang tidak perlu menggunakan sungkup ya, kita tetap akan menggunakan sungkup ya, karena kita lihat pasti akan ada sedikit terganggu ya, sedikit stres ketika berpindah dari awalnya dia tumbuh sampai ke Tanah Karo. Ini contohnya ya, ini udah lunglai nih teman-teman, karena hari ini cukup terik tadi ya. Ini lemas sekali nih daunnya nih, sangat lemas. Saya kasihan juga ya, nanti kita sungkup seperti yang sedang kita lakukan. Hari ini kita akan membuat tutorial ataupun panduan untuk menanam alpukat ya. Ini khusus lagi kita buat karena yang sudah kita upload itu bibit itu sudah proses iklimatasi ya, ada proses penyesuaian. Jadi bibitnya sudah selama 3 bulan di sini, tapi ini baru di sini umur di Tanah Karo kita beli dari daerah Medan ya, dari pebibitan Medan ya, yang dari dataran rendah ke dataran tinggi. Jadi hawa panas ke cuaca panas ke cuaca dingin. Nah, jadi ini memang sudah kita penyesuaian juga, udah iklimatasi juga sekitar 2 mingguan, tapi menurut kita belum begitu kuat. Jadi di sini kita perlu perlakuan khusus ya untuk penanaman alpukat jenis ini. Jadi ini jenis Mickey ya. Oke, ini Mickey seperti ini dia bentuknya. Memang kalau ini kurang bagus. Inilah kemarin dampak dari perpindahan wilayah ya. Ini dari dataran, dari daerah yang bercuaca panas ke dingin ya. Jadi ada sedikit stressingnya, tapi tidak apa-apa. Jadi perlu kita perlakuan khusus. Jadi kita sudah sediakan ya cangkol, peralatan ya, baru kompos. Kalau kita pakai humus hutan ya. Oke, humus hutan, baru air cukupnya, baru pomi ya seperti biasanya, mikrobia, baru plastik sungkup ya. Disinilah sebenarnya perlakuannya yang berbeda ya dengan yang sudah kita posting proses penanaman alpukat yang sudah agak dewasa, karena di sini sudah proses adaptasi selama kurang lebih 3 bulan, dan umurnya juga di polybagnya sudah sekitar 8 bulan. Jadi kalau ini sambungannya pun masih kita lihat seperti ini. Jadi mungkin ini ya paling umur 1,5 bulan lah ya di dalam polybag ini ya. Jadi sangat perlu kita melakukan
penyukupan tadi, karena banyak dari teman-teman yang membeli bibit ya dari daerah lain yang agak jauh dari daerah penanamannya. Begitu ditanam, banyak yang mengatakan bahwa mati, banyak yang mengatakan mengering ya. Jadi ini sebenarnya perlunya perlakuan khusus buat bibit yang lain daerah. Jadi ini ada seperti tunas baru ya. Jadi kalau bagusnya menurut saya ini diputik aja ya teman-teman, jangan dibiarkan hidup karena dia nanti lebih kuat daripada sambungannya, sambung pucuknya ya. Jadi sebagusnya kalau ada tunas baru diputik saja, sehingga nutrisi makanan tetap ke sambungan ya. Oke, kita akan lakukan prosesnya. Ini mungkin kita aduk dulu ya, tetap seperti biasa 4 atau 5 per 10 liter. Jadi ini kita buat 4 saja, 4 tutup. Kita aduk dulu. Oke, ini sudah kita lakukan pencairan ya, Pomi 4 in 1 sebanyak 4 tutup ya, untuk 10 liter. Oke, jadi perlu juga teman-teman ingat ya, ini penggalian lubang 50 kali 50 ya, sekitar segitu, atau 40 kali 40 tidak masalah. Lalu lakukan pengapuran. Ini sudah kita lakukan pengapuran sebelumnya, termasuk 1 meter atau setengah meter di sekelilingnya. Ini lahan terbuka ya, beda dengan yang sudah kita upload itu di bawah pohon yang tidak produktif, kita ganti pohon. Jadi ini lahan terbuka dengan bibit yang berbeda juga, jadi masih kecil, jadi masih sangat rentan. Jadi setelah digali lubang, lakukan pengapuran, baru dibiarkan selama paling tidak 2 minggu ya teman-teman ya, untuk membunuh patogen ya, jamur ataupun bakteri yang mungkin ada di dalamnya. Jadi sekaligus untuk menambah pengapuran ini, itu mengandung magnesium dan kalsium yang cukup bagus untuk penyerapan tanaman, penyerapan nutrisi oleh tanaman ini. Jadi sekaligus mencegah penjamuran tadi kan. Jadi ini kita bisa aja teman-teman mau taruh daun-daun kering, silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Ini sebagai cadangan makanannya juga nanti, tidak masalah. Tapi tetap harus dilakukan penambahan pupuk kandang ya. Kalau kita pakai seperti biasa ya teman-teman, karena masih ada stok, kita pakai humus hutan ya, 3 sampai 4 kilo. Diratakan. Baru kita lakukan lagi penyiraman mikrobia ya, mikroorganisme ke dalam lotam atau lubang tanam, baru di sekelilingnya juga. Baru kita tambah lagi tanah bekas surukannya. Boleh berlapis teman-teman, buat boleh bila masih cukup pupuk kandangnya, karena tidak akan rugi ya, karena ini akan lebih memacu pertumbuhan alpukatnya nanti ya untuk berikutnya. Untuk pupuk kandang ya teman-teman, saya tetap menyarankan untuk melakukan fermentasi sampai dengan benar-benar matang. Jadi jangan sembarangan kalau untuk
pupuk kandang ya, terutama kohe, itu saya sangat menyarankan lakukan fermentasi terlebih dahulu. Jadi tadi sudah di bawahnya makanan ataupun humus hutan untuk persiapan tanamnya, baru ininya bibitnya kita keluarkan dari polybag. Ya sebagusnya kalau menurut saya dipotong saja polybagnya, tapi kalau teman-teman merasa rugi tidak apa-apa. Cuma yang perlu diperhatikan, media tanam di dalam ini jangan sampai terpecah, itu sangat penting karena kan mengganggu pertumbuhan akar ya. Kalau ketika itu pecah, tanaman ini akan stres. Oke, pelan-pelan. Ini dia setelah dikeluarkan dari polybagnya. Ini teman-teman bisa lihat akar di bawah itu ya sudah sangat aktif ya. Jadi ini yang perlu dijaga, jangan sampai terputus, jangan sampai pecah. Oke, ini kita paskan di tengah, dan posisinya teman-teman coba lihat posisi percabangan ini, karena ini yang akan menjadi cabang besarnya ke depannya. Jadi posisinya terserah teman-teman ke arah mana nanti ini lebih cenderung gitu, lebih suka. Karena kalau dia misalnya ke tengah ladang mungkin terganggu juga pada saat kita menanam tanaman lain di bawahnya. Jadi ini akar ini posisikan jangan sampai terlipat atau terputus. Oke, tekan-tekan sambil ini mereknya di apa dulu biar masih tahu nanti kita jenisnya jenis apa. Karena untuk mengetahui ini, mengenal bibit ini bibit jenis apa, kalau dari daun memang agak susah ya, masih belum bisa kita pastikan apa. Baru lakukan penyiraman. Boleh kalau teman-teman masih mau menambah lagi pupuk kandangnya, kalau masih cukup tidak apa-apa. Tetap dibuat gundukan ya teman-teman ya, gundukan di sekelilingnya agar nanti tidak terjadi penggenangan air ketika turun hujan. Jadi harus tetap dibuat gundukannya. Ingat, penginjakan boleh tapi tidak terlalu kencang, dan media tanam yang awalnya yang di dalam polybag kemarin jangan sampai pecah. Nah seperti ini dia posisinya. Lalu kita tambah lagi pupuk kandang di atasnya ya, seperti ini. Lakukan lagi penyiraman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalaupun ada air, tergenangnya akan di sini, jadi tidak langsung ke akar. Oke, teman-teman siapkan kayu kecil atau bambu, belahan bambu boleh seperti ini sama tingginya. Baru dibuat pelindung ya, pelindung sementara. Ini sangat perlu buat bibit ya, bibit alpukat yang belum melakukan iklimatasi ya, belum penyesuaiannya, belum beradaptasi ya teman-teman ya. Ini sangat perlu untuk melindungi bibit.
daripada nanti harus ganti lagi bibit untuk yang baru. Apalagi bibit ini cukup mahal juga ya. Ini memang perlu dilakukan terutama ya, saya sarankan pada saat penanaman musim kemarau. Dan memang karena cuaca saat ini juga di daerah kita udah pada saat siang hari itu sangat panas ya. Jadi paling tidak selama 2 minggu ya, kita perlu melakukan penyungkupan seperti ini selama 2 minggu. Oke. Ya mungkin perlu diikat ya, seperti ini dia, sekaligus untuk melindungi dari injakan kaki ataupun ya terinjak ya. Sekaligus juga kadangkala kita melakukan penyiraman atau penyemprotan herbisida, itu paling sering kalau di daerah kita. Jadi begitu ditanam, misalnya di kopi juga seperti itu, ketika sudah ditanam rumputnya sudah lebih tinggi segini ya, mungkin terlambat dilakukan pencabutan rumput atau pembersihan rumput, sehingga ini sama rata disemprot saja semua. Jadi untuk melindunginya, jadi posisi seperti ini perlunya 2 minggu ya teman-teman ya, perlunya 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti ini dipotong ya, penutup di atas dipotong, jadi dia kan sudah seperti terbuka di atasnya ya, terbuka di atasnya. Jadi ketika kita melakukan penyemprotan juga dia tidak kena ya. 2 minggu selama ini seperti ini, baru nanti setelah 2 minggu yang di atas ini tinggal kita potong, kita potong. Jadi sudah mulai lagi bisa terkena sinar matahari, dia sudah perlahan-lahan sudah kuat, baru seterusnya sudah bisa kita cabut ya. Itu dia untuk tahapan proses penanaman alpukat yang bibitnya belum dilakukan penyesuaian terhadap daerah yang ditanam. Jadi ini sangat penting karena banyak saya lihat keluh-keluhan di grup-grup petani alpukat khususnya yang mengatakan bahwa baru dapat bibit langsung ditanam mati. Nah, jadi itu dia perlunya, daripada kita harus mengganti bibit terus menerus, sebagusnya kita lakukan ini plastik sembarangan sih biasa, yang penting dia lebar ya, dia cukup untuk melindungi, dibuat menjadi sungkup seperti ini. Oke, seperti ini kelilingnya. Jadi tiangnya tadi 4 ya, lebih ketat lebih bagus biar jangan gampang terhembus angin ya teman-teman ya. Jadi dia di dalam juga tidak terlindas ya, tidak cukup ya, hanya paling sedikit menyentuh plastik. Oke, ini dia sebagai informasi buat teman-teman. Nanti setelah 2 minggu kita buka di atasnya, baru kemudian ya mungkin 1 bulanan untuk melindungi hama, sekaligus penyemprotan yang berupa herbisida yang melindungi bibit kita ini agar tidak terkena. Karena kadang yang melakukan penyemprotan herbisida mungkin bukan kita, atau misalnya tenaga kerja yang mereka tidak tahu bahwa di sini posisinya ada tanaman, tapi ketika ini ada tandanya juga ada tiang-tiangnya, berarti dia juga melihat. Satu lagi, begitu dia tidak sengaja juga melakukan penyemprotan sekitar sini, dia masih terlindungi ya. Itu cukup penting kalau menurut saya, karena kegagalan kita di masa pembibitan ini biasanya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini yang sudah menyaksikan video kita. Ini kalau bisa diikat ya, nanti kita ikat dulu biar tidak gampang terbang. Oke, itu aja mungkin. Jika ada saran atau kritikan dari teman-teman dipersilahkan, dan mohon dukungan untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar setiap video yang kita upload teman-teman langsung mendapatkan pemberitahuannya.
Jangan lupa share juga untuk menambah pengetahuan ke teman-teman kita yang lain. Oke, terima kasih sahabat petani Tanah Karo dan petani alpukat seluruh Indonesia. Salam menjual-jual.